Bismillahirrahmanirrahim. Jadi riba itu salah satu bentuk jual beli yang diharamkan, karena bab kita masuk di jual beli apa ya, atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam gitu ya. Bi alfi maksuratin, lafaz riba dengan huruf alif maksurah ya, lughatan az-ziyadatu. Jadi riba itu secara bahasa artinya menambah. Jadi yang dimaksud dengan riba tuh nambah gitu ya. Ada dalam muqarab pinjaman, hutang pihutang. Orang hutang 1 juta, balikinnya kudu 1.100.000, maka 100-nya itu riba. Jadi setiap yang ziyadah tambahan maka itu riba. Ya. Wa syar'an muqabalatu iwadin bi akhar majhulin at-tamassuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khiri fil iwadaini aw ahadihima. Jadi kalau riba itu secara lughatan bahasa, makna riba itu tadi apa, Bu? Menambah atau tambahan gitu ya. Tapi secara syar'a adalah menukar suatu dagangan ya, muqabalatu iwadin bi akhar, dengan suatu dagangan yang lain di mana saat akad berlangsung tidak diketahui kesetaraan antar keduanya. Jadi nggak setara. Jadi kalau contoh kita ambil dalam perkara gharar, pinjaman atau hutang pihutang, baik itu pinjamannya antar sesama ataupun dalam satu instansi ya, baik itu perbankan, kemudian lagi apa, koperasi dan lain sebagainya. Orang minjem balikinnya harus lebih, itu pasti riba. Kayak misalkan ini yang rame nih, Shopee Pay Later ya. Dan yang pay letter itu bukan cuma Shopee, tapi di Tokopedia ada, di TikTok ada nggak? Ada ya. Shopee Pay Letter, TikTok Pay Letter, pokoknya begitulah. Yang pay letter. Apa hukum pakai pay letter? Dan sekarang pun di aplikasi, misalkan kayak kita mau pesan pesawat itu Traveloka, tiket.com itu pun juga ada pay letter. Jadi kita dapat pinjaman, bayarnya nanti ya, dicicil. Ini yang kalau saya ambil contoh case-nya misalkan di Shopee gitu. Nah dalam Shopee itu kan ada pinjaman pay letter. Ibu-ibu, saya ambil contoh begini, ibu-ibu tuh pengen beli gamis, gamisnya harganya 300.000, tapi ibu-ibu nggak punya duit, kepengennya banyak. Bagaimana ya? Cuma saya pengen bener, ini gamis pokoknya harus nyampe ke rumah saya ya. Kalau COD saya nggak punya duit tunai, kan ada ibu-ibu yang hobinya COD ya. Kenapa? Karena kalau transfer bank nggak ngerti bagaimana sih cara transfernya. Dia ngerti transfer bank, kemudian pakai Shopee Pay itu yang di top up ke aplikasi perbankan ya, atau M-Banking itu biasanya anak-anak muda. Tapi kalau emak, nenek-nenek, orang tua itu nggak ngerti. Neng bagaimana sih, Neng udah COD aja kan Neng? Ya, kok Ustazah tahu sih, saya punya mertua begitu juga, rajin COD. Tiba-tiba ini punya siapa, mertua saya gitu ya. Kata umi saya, habisnya nggak ngerti transfer, dan yang kedua nggak punya M-Banking. Ya, biasanya kan yang punya M-Banking tuh anak-anak muda gitu ya, yang melek teknologi. Akhirnya ibu-ibu banyak yang COD. Ya pokoknya asal klik aja. Ya, nggak masalah kalau yang dikliknya satu. Ada kemarin saya lihat berita, neneknya apa ibunya itu COD, dan COD-nya mungkin kekliknya nggak 1 kali tapi 10 kali. Misalkan ya, harga dia beli sendal, satu sendalnya 250.000, dikali 10 aja tuh 2.500.000. Dateng kudu dibayar, bingung dia, yang harusnya bayar 250.000 jadinya 2.500.000. Nah itu hati-hati yang begitu-gitu ya Bu ya, kalau sudah keklik gitu, jadi harus hati-hati. Nah ada orang yang hobinya COD, dia nggak punya uang di M-Banking tapi punyanya uang tunai. Ustazah, saya pantang nyimpan duit di bank. Kalau orang tua demennya punya tunai. Saya kalau jalan sama bapak saya, dia banyak tunainya Bu, tapi saya anak muda lebih suka pakai QRIS. Ini kita apa-apa ke Indomaret, kemana QRIS, bayar makan ada QRISnya nggak Bang? QRIS gitu ya. Itu anak-anak muda. Jadi kalau lagi saya jalan sama orang tua saya, tiba-tiba misalkan ngisi bensin, Bang bisa QRIS nggak? Nggak bisa Mbak, tunai. Aduh,
Ya penyakit anak Gen Z nih, anak-anak milenial zaman sekarang, mereka hobi langsung dengan aplikasi handphone tapi lupa bawa uang tunai. Ya, dan orang tua dia hobi bawa uang tunai. Nah ini saling timbal jadi begitu ya Bu ya, saling nutupin satu sama lain. Ya Allah, akhirnya saya minta ke bapak saya, udah Pak nanti ditransfer, Papa kasih dulu nih tunainya. Nah ini banyak orang tua yang pakai sistem COD, boleh nggak Ustazah begitu? Boleh. Jadi kalaupun COD boleh dengan catatan ibu COD dan kudu siap uangnya. Banyak orang COD yang bayarin tetangganya. Betul nggak? Itu maksudnya. Kata ibu bilang gini, ya saya kira nyampenya besok, saya duitnya adanya besok, sekarang kagak ada. Ya tapi ibu harus dibayar saat ini juga kata kurirnya. Akhirnya mau nggak mau minjem ke tetangga. Tolong dong Neng, kenapa? Ada nggak cepet dulu saya COD-an nih katanya. Itu namanya punya keinginan tapi nyusahin orang. Ya, walaupun halal caranya seperti itu tapi haram karena nyusahin dan nyakitin orang. Hati-hati. Berapa banyak orang COD dianya nggak ada di rumah, yang harusnya dibayar tetangganya yang bayar, cucunya yang bayarin, ya anaknya yang bayarin. Banyak yang gitu ya Bu ya. Nah itu hati-hati yang begitu ya. Jadi harus siap siaga. Nah sekarang dengan pay letter, apa hukumnya pakai pay letter? Ibu pengen beli gamis tadi harganya 300.000 karena ibu nggak punya duit baik cash atau tunai ataupun m-banking ya dengan di aplikasi, maka ibu meminta Shopee punya Shopee Pay Letter. Ibu ajukan pinjaman 300.000 dan Shopee membayar ke toko yang ibu pinjam. Ngerti gak ibu? Ibu pengen beli baju ke toko, misalkan yang punya toko saya di Shopee, ibu beli baju ke toko saya, tapi ibu nggak punya duit, ibu minjem ke Shopee bayarin cash ke toko saya, dan ibu harus mencicil ke Shopee Pay Letter. Apa hukumnya? Ini bisa kita bedah sedikit. Kalau kita bicara hukumnya panjang ya, menurut Bahsul Masail dari ijtima para ulama terutama yang ada di Indonesia. Dari yang saya baca, kalau misalkan ibu minjem ke Shopee Pay Letter dan ngambil cicilannya cuma 1 bulan, bulan ini minjem, bulan depan langsung dilunasi 1 kali bayar, nah itu nggak terhitung riba dan hukumnya boleh. Walaupun ada lebih ya. Ada lebihnya biaya apa? Biaya penanganan. Ada namanya biaya penanganan, administrasi ya. Contoh kan Shopee itu kan pakai sistem ya, jadi ada biaya penanganan, dan biaya penanganannya berapa? Misalkan 2.500. Nah itu bukan terhitung riba karena itu biaya administrasi yang sudah disepakati gitu ya. Tetapi kalau ada begini, bilangnya biaya penanganan berapa yang diambil. Contoh, saya minjem 300.000, saya cicil selama 6 bulan ya. Kalau kita ngambil cicilannya 3 bulan, maka biaya penanganannya adalah misalkan 50.000. Kalau ngambilnya 6 bulan, biaya penanganannya adalah 100.000. Jadi kalau ngutangnya 300 kemudian dicicil selama 6 bulan, maka harus dilunasin dengan total 400.000. Nah itu riba. Jadi ada perubahan. Tetapi kalau kita lihat biaya admin atau penanganannya 2.500, baik itu minjamnya segini atau minjamnya lebih, ataupun minjamnya dengan cicilan 3 bulan ataupun lebih, biayanya tetap sama, maka itu bukan dihitung riba karena itu biaya administrasi yang sudah disepakati. Tapi kalau misalkan ibu nyicil 3 bulan, balikinnya harus 320.000. Kalau nyicilnya 6 bulan, balikinnya harus 400.000. Nah itu terhitungnya riba. Gitu. Jadi kalau ibu mau pakai Shopee Pay Letter dengan catatan, saya langsung lunasin bulan depan. Kalau dari hasil Bahsul Masail dan beberapa pendapat ulama, maka itu tidak terhitung riba karena yang masuk dalam kategori biaya tambahan adalah biaya penanganannya. Gitu. Iya Bu ya, paham nggak ibu-ibu? Ada nggak yang suka hobi pakai pay letter? Gak ngerti Ustazah, boro-boro ngeliknya gimana itu kata ibu-ibu ya. Nah ini mungkin pelajaran ibrohnya buat anak-anak muda sekarang ya Bu ya. Kan kalau generasi ibu-ibu nih generasi apa namanya? Baby boomers ya, yang kelahiran tahun 50, 60, 70-an ya. Ini kalau yang kelahiran tahun segitu mah ibaratnya dia nggak begitu nurutin banget
cara hidup anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau kelahiran tahun segitu, hidup di zaman sekarang, dia ada dia beli, kagak ada dia kagak beli. Ada duitnya dia maju, kagak ada duitnya dia mundur. Betul ya? Karena kita sudah melewati zaman dimana kita nggak nemuin lagi, kita belum menemukan internet. Ibu-ibu kan hidup di zaman yang apa ya? Gini, jadi zaman ibu-ibu kelahiran 60, 70, 80 sampai tahun 90-an nih, masuk generasi saya, itu merasakan zaman yang berbeda-beda. Dulu kalau pengen komunikasi surat-suratan, Bu. Betul nggak? Ibu suka sama suaminya tinggal di Jakarta Utara, ibu di sini Ciputat. Nungguin surat lama bener, ya Allah, kapan sampai sih surat? Saya ngirim hari Senin, nyampe suratnya hari Jumat. Balik lagi ke kita hari Minggu, ya. Tukang pos itu kudu bolak-balik gitu. Itu zaman dulu gitu ya. Tapi kan zaman sekarang naik ke zaman tahun 2000-an. 2000-an nggak perlu pakai surat lagi, ada wartel. Wartel ingat ya Bu ya? Ada telepon koin diputer-puter tuh, masukin koin 1, 2, 3. Lagi ngomong enak-enak, koin Anda habis ya katanya. Nyari koin lagi nggak ada, gitu ya. Wartel dihitung, itu kan pakai telepon Telkom Bu. Jadi kalau kita kelamaan tarifnya lebih banyak. Ibu ingat nggak dulu pakai wartel? Ada ya, ada zaman wartel ya. Jadi kalau menelpon keluarga, saudara, ya Allah, apalagi mungkin yang dulu LDR sama suaminya, nggak kerasa teleponan tagihannya puluhan ribu. Ya, ada yang ratusan ribu itu. Ada yang kemudian pakai telepon rumah, bayar tuh telepon kabel. Itu kalau kata orang dulu, kalau udah di rumahnya ada telepon kabel tuh orang kaya begitu tuh katanya. Ya itu kan candaan orang zaman dulu ya Bu ya. Kalau dia udah punya telepon kabel di rumahnya, tandanya kaya. Kenapa disebut kaya? Berarti dia mampu bayar per bulan. Karena bayar telepon kabel lumayan zaman dulu ya, naik dari surat kemudian ke telepon wartel, wartel telepon wartel ya, ke wartel, kemudian ke yang diputar tadi pakai koin, kemudian lagi pakai telepon rumah. Mulailah telepon rumahnya berubah, nggak ada kabelnya, tat ada itu. Mulai lagi naik tahun 2003, 2004 muncul HP dengan berbagai macam merek. Ada Nokia, ada Siemens, apa Siemens ya? Siemens Bu, Siemens. Ada Nokia, ada lagi apa dulu itu ya? Saya lupa merek-mereknya ya. Sony, Motorola. Pokoknya orang kalau udah punya merek-merek itu udah cakep bener dah pokoknya. Ya. Dan suaranya bukan main Bu, tenanak gitu. Allahu Akbar. Mulai orang bisa SMS, nunggu SMS balas tinut, SMS masuk. Tuh, dulu ada paket yang kirim 5 SMS gratis 20 SMS. Itu tahun 2000-an. Ya, bisa teleponan. Kalau nelpon 10 menit gratis 60 menit. Itu zaman-zaman dulu tuh ya, ada Samsung, udah paling mahal tuh Bu, Samsung. Naik ke tahun 2011, 2012 muncul handphone BlackBerry. Ya, BBM. Wah, nggak perlu pakai lagi SMS, nggak perlu pakai pulsa, cukup pakai internet. Kita bisa melihat statusnya, fotonya. BBM bangkrut, muncul WA. WA masih bertahan, muncul media sosial yang lainnya. Ya, dulu saya kuliah Bu, alhamdulillah, walillahilham waktu di Mesir ya. Itu zamannya belum WA, masih BBM ya. Dan ada baru keluar itu zamannya Line ingat ya. Jadi Line itu bisa video call. Jadi yang punya video itu waktu itu cuma Line doang, sama Skype kalau nggak salah ya. Skype ya, itu zaman muda dulu. Ingat nggak Bu Haji? Udah katanya. Gitu ya. Itu kalau mau videoan susah, nggak kayak sekarang. Ibu punya anak ibu di mana? Di Amerika, di Australia. Ibu tinggal telepon. Nah, cucu mana cucu? Ya Allah, dari Australia ke Ciputat lancar, nggak ada burung-burungnya. Makin naik, zaman makin berkembang, teknologi makin meningkat ya. Dan ini kan generasi yang melewati itu semua. Sampai sekarang zaman orang belanja nggak perlu jalan ke pasar Ciputat Bu Haji. Ibu pengen beli cabai sama ikan, tinggal pesen di Shopee sama Gojek nyampe. Betul nggak? Pembayaran nggak punya duit via
QRIS, aman semua terkendali. Ya Allah, ibu pengen masuk tol, nggak perlu datang ke Indomaret untuk top up, tinggal m-banking, tempelin ke handphonenya, NFC, ya, tinggal pakai Dana, aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Ustazah kok apal bener? Ya saya sering pakai tiap hari begitu, Bu Haji. Ya Allah ya Rahman. Jadi ini sudah zamannya makin meningkat ya. Maka seperti itu. Sekarang sudah macam-macam. Jadi banyak sistem yang kita anggap wah lebih canggih nih, tapi kita lupa ternyata kita terjerat dalam sistem riba. Mohon maaf Ibu, kemarin saya ceritakan sedikit. Ini salah satu bentuk riba yang lagi mendarah daging itu pinjol, pinjaman online. Judul judi online. Berapa banyak orang yang mohon maaf mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri gara-gara pinjol. Dia membunuh orang gara-gara pinjol, ya. Bahkan kemarin saya baru punya ada yang curhat ya sama saya. Itu punya pinjol, bahkan judul awalnya judul Bu, judi online. Lihat iklan-iklan yang berseliweran di media sosial, dia ikut tuh judi online. Wah, ini dapat untung segini, masukin duit segini, dapat untung segini dari game-game atau permainan. Akhirnya bengkak dari judul ke pinjol, pinjaman online. Habis, mana rumah belum lunas, cicilan mobil belum lunas, anak butuh bayaran sekolah, orang tua perlu dikasih nafkah, ya kerjaan gak cukup, akhirnya ujung-ujungnya semua buat bayar pinjaman online. Ya Allah ya Rahman. Nah ini banyak orang yang menganggap, terutama anak-anak Gen Z ya Bu ya, anak Gen Z ini siapa? Cucu-cucu Bu Haji sekarang, itu generasi Gen Z disebutnya. Cucu ibu tuh yang sekarang lagi kuliah, sekolah, SD, SMP, ini generasi Gen Z sekarang disebutnya. Jadi banyak generasi sekarang itu yang sudah terlalu enak dengan fasilitas yang ada. Ya. Jadi ada negatifnya, ada positifnya. Apa positifnya? Hidup kita lebih mudah dalam hal apapun Bu Haji. Tadi nggak perlu ke pasar, sayuran nyampe ke rumah. Nggak perlu ini, udah nyampe semua. Lapar, tinggal pesen Gojek, nggak usah masak. Semua udah dimudahin. Itu sisi positifnya. Positifnya adalah kita lebih efisien dalam waktu dan tenaga. Tetapi sisi negatif dari fasilitas untuk anak-anak sekarang apa? Membentuk mereka jadi generasi yang instan. Gak mau usaha, nyari duit, pengennya ada simsalabim abrakadabra. Coba anak sekarang ditanya, Neng pengen jadi apa? Kalau anak dulu ditanya, pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, pengen jadi pengusaha, pengen jadi polisi, pengen jadi ABCD pokoknya. Tapi anak sekarang pengen jadi apa? Konten kreator katanya. Pengen jadi apa? YouTubers. Pengen jadi apa? TikTokers, afiliator dan lain sebagainya. Kenapa? Nyari duitnya gampang. Betul sih, emang gampang sih. Tapi akhirnya gara-gara cita-cita ini banyak yang menghalalkan segala cara. Bagaimana saya terkenal, bagaimana saya menghasilkan cuan yang banyak, bagaimana saya jadi YouTubers yang dapat AdSense setiap harinya. Akhirnya dia nggak lagi mikir ini boleh atau tidak menurut agama. Naza'at minhul haya, Allah cabut rasa malunya. Saya telanjang, saya nggak pakai baju, saya nunjukin aurat nggak apa-apa. Yang penting banyak yang ngasih gift di TikTok, nggak apa-apa. Yang penting afiliator saya banyak yang beli, nggak apa-apa. Yang penting ABCD. Nah ini banyak yang menghalalkan segala cara. Ini satu, memupuk mereka jadi generasi instan, pemalas, dan maunya tadi simsalabim abrakadabra. Kalau orang dulu mah kudu kerja, belajar kudu belajar, usaha kudu usaha. Anak sekarang mah nggak mau. Kenapa? Dia udah tahu mana yang instan dan menghasilkan duit banyak. Akhirnya banyak sekarang yang nggak mau lagi belajar, banyak yang nggak mau kuliah. Kenapa? Udah enak kok nyari duit. Gitu. Ya banyak ya Bu ya. Satu, instan. Yang kedua, ini salah satu sisi negatif ya, fasilitas yang dirasakan oleh anak-anak sekarang apa? Anak sekarang ini lebih mudah kena penyakit mental. Beda sama zaman kita dulu Bu Haji. Anak sekarang mah beda bahasanya kan Bu Haji, betul nggak? Ada yang sekarang pokoknya aku nggak bisa tidur, aku khawatir setiap harinya deg-degan dan lain sebagainya, katanya kena anxiety. Anxiety tadi ya. Kemudian lagi apa? Penyakit mental lah, macam-macam tuh anak sekarang. Kalau orang dulu mah nggak
nggak bisa tidur ya, puyeng masuk angin katanya ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang itu banyak yang mentalnya terganggu karena apa? Persaingan hidup. Tadi pengennya instan, nggak siap menghadapi dunia yang lebih keras karena mereka lahir di zaman yang memang sudah memudahkan mereka. Teknologi, main game dapat duit, ini dapat duit, dan banyak yang akhirnya tujuannya itu bukan lagi akhirat, tapi sudah materialistis, duit, cuan. Nah ini mungkin bentengnya orang tuanya ya Bu ya, bagaimana ngasih penanaman tauhid, penanaman agama, bahwa nak nggak semuanya duit, nggak semuanya dunia, ya dikasih sehat aja udah alhamdulillah nak, ya. Tapi itulah perbedaan kita hidup di zaman dulu sama zaman sekarang. Itu udah instan. Anak sekarang Bu, mohon maaf, anak sekarang wifi mati aja dia bisa tantrum. Betul nggak? Kalau dulu boro-boro wifi, nggak ada kita kenal yang namanya wifi, internet, betul ya Bu Ci ya? Tapi anak sekarang wifi mati dia tantrum, HP baterainya habis dia tantrum. Ini salah satu bentuk sisi negatif dari ya sekarang ya fasilitas yang ada dulu sekalian. Jadi tadi itu hukum Shopee Pay Later ya Bu ya, bukan cuma Shopee tapi aplikasi lain apapun. Kalau memang nggak butuh banget nggak usah. Kalau memang nggak darurat banget jangan. Jadi cukup sesuai dengan kemampuan kita. Makanya hidup sesuai dengan kemampuan kita, itu akan lebih tenang daripada hidup ya pendapatan dengan pengeluaran itu tidak sinkron. Pendapatannya sekian, pengeluarannya pengen wah, itu nggak sinkron. Jadi harus sesuai pendapatan dengan pengeluaran gitu ya. Wariba haramun wa inna ma yakunu fid dhahab wal fiddah ya. Jadi riba itu hukumnya haram. Dan akad ini terjadi, riba ini bisa terjadi pada apa saja, emas, perak, makanan ya, dan juga tadi dalam gharat, pinjam meminjam. Apa contohnya riba dalam emas? Saya ambil contoh gini, jual beli emas dengan emas itu akan sah kalau memenuhi 3 syarat. Tetapi kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, maka emas yang ditukar dengan emas juga hukumnya jadi riba. Apa contohnya? Nih gini, jadi kalau ibu beli emas dengan duit itu bukan riba, karena nilainya bukan, barangnya beda, yang satu uang ya, yang satu emas. Tapi kan orang zaman dulu emas itu jadi nilai jual beli. Orang zaman dulu jual belinya pakai emas, perak ya, itu disebut dengan dirham, dinar gitu. Itu kan dari emas, perak tuh. Nah bagaimana kalau jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum? Syaratnya harus 3 kata para ulama. Apa syaratnya? 1, timbangannya harus sama. Jadi contoh, saya jual beli emas sama Bu Haji Rohaya. Bu Haji Rohaya punya emas 1 gram, saya 1 gram. Bu Haji, tukeran yuk, kata Bu Haji Rohaya, nih mas Padang Ustazah, ini mas London nih, saya bilang, ini tukeran yuk. Kalau selama timbangannya sama, takarannya sama, kadarnya sama, maka itu tidak riba. Tetapi kalau kadarnya berbeda, timbangannya berbeda, saya jual emas ke Bu Rohaya, saya tukar emas ke Bu Rohaya 1 gram. Bu Rohaya ngasih ke saya emasnya 0,9 gram, nggak nyampe 1 gram. Itu timbangannya sama apa enggak? Enggak. Maka itu masuk dalam kategori riba. Jadi syarat yang pertama adalah harus sama timbangannya. Yang kedua, syaratnya adalah harus kontan. Ya, jadi sistemnya tadi betul barter ya. Sistemnya adalah barter. Jadi tidak diperbolehkan wala yajuzu bai'adz dzahabi bidz-dzahabi walal fiddati kadzalik. Begitu juga perak dengan perak, ai al-fiddati madrubaini ya. Maksudnya perak yang ditukar dengan perak juga, kana au ghairu madrubaini illa mutamassilan, kecuali satu syaratnya tadi. Apa Bu? Sama timbangannya atau setara ya, sama kadarnya. Tidak sah jika kita barter emas dengan emas atau perak dengan perak tapi kadarnya, timbangannya enggak setara. Ini syarat yang pertama nih, yang mutamassilan. Yang kedua, wa qawluhu naqdan ay halan yadan biyadin falau bai'a syai'un min dzalika muajjal
mu'ajjalan lam yasih. Ya. Jadi begini. Syarat yang kedua, di mana kalau kita barter emas dengan emas akan diperbolehkan dan tidak masuk dalam kategori riba kalau itu jual belinya, mohon maaf, barter emasnya dilakukan seketika. Seketika tuh maksudnya langsung di tempat, di majelis yang sama seketika, kontan gitu, kontan. Jadi udah timbangannya beda, ditangguhkan lagi, nggak seketika. Ya, jadi Bu Haji Rohaya ngasih emasnya ke saya hari ini. Saya bilang kalau emas saya kasih besok Bu Haji. Nah itu nggak boleh. Jadi boleh barterannya seketika. Tadi ya nakdan, halan yadan biyadin, falau bai'a syai'un min dzalik mu'ajjalan. Jadi harus diserahkan secara langsung dan saling menyerahkan satu sama lain, tidak boleh ada yang ditangguhkan salah satu. Ya. Kalau tadi falau bai'a syai'un min dzalika mu'ajjalan lam yasih. Kalau salah satunya ditangguhin, Bu Haji Rohaya ngasih sekarang, saya yang ngasih bulan depan, nggak sah. Dan itu masuk dalam kategori riba. Gitu. Ya, Bu Haji ya. Jadi nakdan, kontan, bayarnya kontan, seketika, kemudian harus secara langsung, serah terimanya di majelis akad yang sama di situ. Gitu. Itu syaratnya ya. Nah ini tadi ya, emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya apa Bu? 3, sama timbangannya atau kadarnya. Yang kedua kontan, nakdan, nggak boleh ditangguhkan ya. Yang ketiga serah terimanya harus di tempat saat itu juga ya, nggak boleh di tempat yang lain. Jadi saat itu kelar gitu ya. Saja izin ditanya. Iya. Kalau kita saudaranya Mas tapi minjemin buat umroh dia itu saja itu gimana? Dia minjem emas ke kita. Tapi kata dia buat umroh. Ini kan maksudnya bukan emas dengan emas ya. Bukan. Tapi nanti dia balikinnya emas juga kan, emas Dia juga. bakal balikin masih jadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, ibu minjemin orang, ada yang mau ngutang, Bu, saya mau ngutang dong sama ibu, boleh. Tapi saya nggak punya uang tunai, adanya emas, gitu ya. Oh ya udah deh, saya pinjem emasnya, nanti saya jual. Untuk dia menghasilkan duit biar umroh kan kudu dia jual emasnya, ya. Akhirnya dia minjem emas itu ke kita berapa? Saya ambil contoh 20 gram. Misalkan minjem dari ibu 20 gram, emasnya dijual. Berhasillah 20 gram itu misalkan 35 juta, ya. Nah, apakah dia harus mengembalikan emas juga atau nominalnya? Tergantung kepada yang dipinjam. Ini semua balikin Mas juga saja. Gitu. Nah, kalau kata yang dipinjam, saya nanti minta dibalikin duit aja seharga emas itu. Misalkan emasnya 20 gram, ya. Berarti 20 gram itu kalau diduitin berapa? Ya udah dibalikin segitu. Tapi kata yang minjamin nggak mau, saya pokoknya emas juga karena itu investasi saya. Ya udah dia harus membalikan seharga emas itu. Kalau harga dari yang naik, Kalau harganya naik ya tetap dia harus mengembalikan sesuai nominal itu. Itu kalau resikonya memang emas gitu ya. tapi nggak riba Seperti itu tanya ya. Itu nggak riba karena kan sesuai, dia nggak riba dan nggak melebihkan, dia cuma bilang takarannya segitu. Saya meminjamkan emas 20 gram ya baliknya 20 gram lagi. Itu urusan dia, mau dia beli emasnya tahun kemarin, mau itu tahun depan atau gimana, pokoknya balik ke saya 20 gram gitu. Kecuali ibu bilang saya minta dibalikinnya 22 gram, baru itu riba lebih gitu ya. Kalau masalah nilai emasnya itu kan tergantung di setiap tahunnya ya, maka itu bukan kategori riba. Riba itu kalau tadi dia minjem emas kemudian dibalikinnya minta dilebihkan ya, nominal emasnya, gramnya, itu baru dalam kategori riba gitu ya. Udah umroh saja, udah balik umroh, belum bayar. Belum bayar, ya suruh bayar buru-buru. Ya kadang-kadang apa namanya, galakan dia ya pasti itu ya. Ada orang kalau dia kita utangin, begitu kita tagih galakan dia gitu. Ya makanya itu dalam Al-Quran disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dalam hal pinjam meminjam ya, tadi kordon ya, itu faktubuh, catat tulis. Sekalipun itu sama saudara Bu, sekalipun itu adik kakak, abang adik, kalau yang namanya pinjam meminjam kudu jelas akadnya gitu. Ada orang yang gara-gara pinjam meminjam akhirnya dia rugi bandar, dan yang minjam juga sepele. Kenapa?
Karena kita nggak punya bukti yang otentik ataupun akurat. Contoh, ya, ibu minjemin ke orang berapa? 5 juta. Itu pakai catatan bu, hitam di atas putih. Oh itu lebih bagus nih. Ya, tadi idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Catat. Atau ustazah saya kalau pakai hitam di atas putih rasanya formal bener. Kayaknya sampai tanda tangan pakai materai gitu ya. Saya yang bertanggung jawab, ya saya yang meminjam atas nama ini, meminjam kepada si ini, ya. Saya akan membalikan dalam waktu 3 bulan misalkan. Nah itu formal bener, udah kayak kita pinjam ke bank gitu ya. Nah sekarang saudara sama saudara bagaimana? Jadi makna faktubu dicatat itu bukan cuman dicatat dengan tulisan, tapi dokumentasi sebagai barang bukti. Ya, sekarang ada foto bu sama video. Begitu kita lagi akad minjem, Bismillahirrohmanirrohim. Saya minjem sama abang saya 15 juta. Saya akan balikan paling lama 3 bulan. Nah itu divideokan tuh sama keluarga, sama istri kita, sama anak kita, sama suami kita, videokan dalam waktu 15 juta. Apabila dalam waktu 3 bulan saya tidak membalikan uang tersebut, maka yang meminjamkan atau keluarga saya boleh menempuh jalur hukum misalkan, atau boleh ya meminta barang yang lain untuk sebagai ganti uang yang dipinjamkan. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Maka disebut dengan faktur. Tulis, catat, video, foto. Ada orang yang kalau minjem nggak usah dipoto-foto, nggak usah video-video katanya, sama saudara sendiri gitu amat sih katanya. Nggak percaya ya tetap. Masalah kayak gitu mah nggak melihat saudara bu, kalau udah duit bu nggak ada lagi kata saudara. Betul ya, betul ya. Ya Allah, kalau udah kata uang nggak lagi tuh berlaku saudara sama saudara. Berapa banyak saudara sama saudara ya Allah bunuh-bunuhan gara-gara uang. Tuh ibu kemarin tuh di sini nih, saya baru inget tuh, abang saya kan tinggal daerah Kedaung. Kedaung tuh bawah ya, belakangnya. Itu Kedaung yang nembusnya ke rumah sakit Buah Hati Ciputat tuh. Itu ada daerah situ. Itu kalau nggak salah pertengahan tahun kemarin atau awal tahun saya lupa, saya baca beritanya ternyata tetangganya abang saya. Itu abang adik berantem. Ya, abangnya dibacok sama adiknya sampai meninggal di tempat, dan dibacoknya tuh di warung pinggir jalan. Tetangganya pada ngeliat tapi gak ada yang berani nolongin karena kan adiknya bawa apa disebutnya? Itu apa? Parang itu, parang. Jadi gak ada yang berani ngedekat. Akhirnya tetangganya nelpon polisi, polisi datang, abangnya udah meninggal. Itu dibacoknya depan warung di daerah situ. Ya Allah, gara-gara apa? Rebutan warisan. Allahu Akbar. Jadi adiknya nggak suka begini, abangnya pengennya begini, apa rebutan? Akhirnya warisan nggak dapet, dia dosa ngebunuh abangnya, masuk penjara, ya, abangnya meninggal, nikmatin duitnya kagak, gara-gara warisan. Makanya itu kalau udah masalah uang nggak ada kata saudara. Jadi kudu jelas akadnya dan lain sebagainya. Kita seringkali jadi istilahnya tuh people pleaser. Udah nggak apa-apa, abang saya sendiri, udah adik saya sendiri. Tapi kadang-kadang orang yang dibantu nggak punya otak tuh, nggak tahu diri. Betul, itu bahasa Ciputatnya gitu begitu. Betul, kasar, udah kasar bener tuh bahasanya tuh ya. Kadang-kadang yang ditolongin, dibantu, dia kagak tahu diri gitu. Kita mah kesian atas nama udah biar dah keluarga sendiri, abang sendiri, adik sendiri, udah ditolongin, dia menganggap itu bukan pertolongan tapi kewajiban. Betul nggak bu? Ada orang yang kalau ditolong dia nagih lagi. Kalau kita bilang saya mah kemarin nolong emang ngelihat situ lagi susah, saya tolong. Besok kan dia minta lagi. Perasaan bulan kemarin ngasih 500, kok bulan ini kagak ngasih? Lah emang saya wajib ngasih? Ya biasanya berapa bulan sering ngasih begitu. Lah itu mah bukan rutinan saya ngasih. Ada orang yang ketika berhenti nolong dia ditagih. Hati-hati nolong orang, termasuk keluarga dan saudara sendiri. Karena ada orang yang menganggap pertolongan kita bukan pertolongan tapi kewajiban. Nah itu, ini rada kesel kalau kita ngomong model begini ya bu ya. Ada tipe-tipe yang seperti itu, jadi kudu hati-hati. Biarpun sama saudara sendiri, harus kita ada hitam di atas putih. Kita harus tetap faktubu, dicatat.
harus tetap ada bukti dokumentasi, karena kadang-kadang memang ikatan darah itu kental, Bu. Tapi kalau sudah masalah uang, nggak ada lagi yang namanya ikatan darah, habis melebur tuh ya, nggak lagi adik, nggak lagi abang, dan kita nggak punya bukti, habis. Saudara kita minjam uang berapa? 100 juta, udah sama abang sendiri, sama adik sendiri, mau saya hitung-hitungan ngapa katanya. Kan kalau kita bahagia senang sama-sama keluarga, nggak ada bukti, nggak ada dokumentasi, begitu ditagih, ya Allah, sama keluarga sendiri pakai ditagih, kalau ada juga saya bayar, berantem. Yang tadinya hubungan bagus, putus silaturahim. Ya, bukan cuma putus hubungan darah, tapi putus silaturahim. Nah, ini penting juga kita seperti itu ya, ibu-ibu ya. Nah, salah satu jual beli yang diharamkan adalah riba. Insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang macam-macam riba ya, Bu Haji ya. Sekarang kita akan bahas dulu selain riba, apalagi jual beli yang diharamkan atau jual beli yang tidak diperbolehkan. Pertama, wala yasihu bai'u mabta'ahu asy-syakhsu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil bai'i aw li ghairihi. Jadi yang pertama, tidak sah menjual sesuatu yang telah dibeli namun belum diterima, ya. Hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil bai'i aw li ghairihi, ya. Hingga pembeli itu telah menerimanya dari penjual. Baik pembeli menjualnya kembali kepada penjual pertama atau kepada orang lain. Jadi gini, ada orang ngejual baju, dia baru beli baju, ya. Ini maknanya begini, Bu, menjual sesuatu yang telah dibeli namun belum diterima. Saya ambil contoh lagi, saya mau Bu Haji Rohaya lah ya. Bu Haji Rohaya beli baju, gitu. Beli baju harganya 500.000. Kata Bu Haji Rohaya, Ustazah mau nggak beli baju saya? Mana bajunya Bu Haji? Belum sampai sih ke saya, tapi udah saya beli tuh. Berapa Bu Haji? Segini. Nah, saya sebagai pembeli kedua kan belum lihat barangnya seperti apa. Yang mana Bu Haji? Saya aja belum nerima Ustazah. Nanti kalau udah saya terima baru saya kasih Ustazah. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus sampai dulu ke pembeli pertama, kita sudah tahu spesifikasinya seperti apa, baru tawarin ke pembeli kedua. Jadi tidak boleh membeli sesuatu yang belum diterima sama penjualnya. Itu salah satunya seperti itu ya. Kata Bu Haji, Ustazah mau nggak beli apa ya, misalkan mobil. Mana mobilnya Bu Haji? Udah saya beli mobilnya, saya belinya dari Cina, kata Bu Haji Rohaya. Cuman belum sampai tuh mobil tuh lagi perjalanan di samudra apa tuh? Samudra Hindia katanya. Ya, masih di lautan, belum nyampe. Jadi membeli sesuatu yang belum diterima sama si penjual itu tidak boleh, ya. Kemudian wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan sawa'un kana min jinsihi ka bai'il lahmi syatin bi syatin aw min ghairi jinsihi lakin min ma'kulin ka bai'il lahmin baqaratin bi syatin. Tidak sah wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, tidak sah menjual daging dengan alat tukar berupa hewan yang masih hidup. Saya ambil contoh, Bu Haji Rohaya lagi sama saya, udah jangan yang lain dah, kita aja berdua ya Bu Haji ya. Belinya berdua. Bu Haji Rohaya punya daging, ya, dagingnya berapa? 20 kilo, bisa gede tuh ya, daging 20 kilo berat ya, bisa buat acara tuh kalau besar-besaran acaranya. Bu Haji Rohaya punya daging kambing 20 kilo. Saya nggak punya duit, saya belinya pakai hewan. Bu Haji Rohaya punya kambing, daging udah jadi daging 20 kilo, saya punya kambing masih hidup. Saya datang ke Bu Haji Rohaya, Bu Haji, saya beli itunya daging kambingnya 20 kilo ya. Nih, saya belinya sama kambing saya masih hidup. Jadi kambing sama kambing. Yang satu udah jadi daging, yang satu tuh kambing masih hewan, masih hidup, masih bernapas. Itu nggak boleh, boleh justru di sini. Atau nggak sama jenisnya, ini disebutkan begini Bu. Sawa'un kana min jinsihi, baik itu satu jenis tadi kambing sama kambing, atau daging ayam sama ayam, ya. Bu Haji punya daging ayam, saya beli sama ayam yang hidup tuh. Bu Haji, saya punya ayam yang hidup. Bu Haji Rohaya punya daging ayam yang udah dipotong-potong, saya beli pakai ayam yang hidup, nggak boleh. Itu kan min jinsihi, satu jenis, ya. Au min ghairi jinsihi, atau beda jenis, lakin min ma'kulin, ya. Atau
dari selain jenisnya, namun berupa hewan yang halal dimakan ya. Ini catatannya hewan yang halal dimakan. Kabai'illah min baqaratin bisyatin. Seperti Bu Haji punya daging sapi, saya beli sama kambing saya yang masih hidup. Tukerannya Bu Haji, daging sapi Bu Haji buat saya, kambing saya yang masih hidup saya kasih ke Bu Haji. Wala yajuzu, nggak boleh jual beli yang seperti itu. Ya, beda kalau pakai duit. Boleh. Bu Haji punya daging sapi 20 kilo, saya beli. Berapa nih harganya Bu Haji? Gitu. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang pupuk apa Bu Haji ya? Pupuk babi. Pupuk babi. Nah, itu saya belum dapetin ya. Dari kemarin masih saya cari-cari. Tapi paling tidak gini, ini masih dalam permasalahan pupuk kambing dan ayam. Itu kan kambing dan ayam banyak yang dijadikan buat pupuk tanaman ya, kompos ya, kompos. Nah, para ulama pun terkait dengan jual beli kotoran hewan ini masih berbeda pendapat. Kalau ulama Syafi'i ya mengatakan jual beli kotoran kambing dan ayam itu hukumnya haram, nggak boleh, dilarang, nggak boleh. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tetapi ada untuk meringankannya mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat boleh kotoran kambing dan kotoran ayam itu diperjualbelikan dan untuk dijadikan pupuk itu boleh. Kalau kita ambilnya mazhab Maliki. Gitu. Ini masih ikhtilaf ya, perbedaan pendapat ulama. Jadi bagaimana ustazah cara mengambil manfaatnya? Begini aja, misal contoh, jadi kalaupun kita ngikut mazhab Syafi'i, tidak ada tuh dalam mazhab Syafi'i kotoran hewan diperjualbelikan. Itu salah satu yang dilarang diantaranya adalah memperjualbelikan kotoran hewan. Maka solusinya adalah, contoh, Haji Rohaya punya pupuk kambing, kotoran kambing 1 kontainer misalkan, 1 kontainer kotoran kambing nih. Saya butuh buat sawah saya nih, atau buat pupuk nih kebun saya. Sawit. Ya, contoh itu ya Bu Haji ya. Saya datang ke Bu Haji Rohaya. Kalau kita pakai akad jual beli itu apa? Syarat-syaratnya, rukun. Sepakat dari 1 kontainer pupuk ataupun kotoran yang Bu Haji punya di harga misalkan 500 juta misalkan. Nah, itu namanya jual beli. Maka silahkan bertukar dengan nominal yang ada, ini kata para ulama, dengan catatan tidak disepakatin. Udah begini ya, misalkan Bu Haji Rohaya punya pupuk. Bu Haji, saya butuh pupuk saya nih buat sawah saya. Yaudah ambil dah ustazah. Saya ambil boleh semuanya Bu Haji? Boleh. Kira-kira bagaimana ya Bu Haji? Ya udah, ustazah adanya berapa gitu. Atau saya lepas nih saja 5 juta. Nah, kalau jual beli itu kan ada yang namanya khiyar, boleh memilih, dan ada yang namanya negosiasi. Ya, ustazah jangan 5 juta dong. Bu Haji jangan 5 juta dong. 2 juta deh. Ya, nanti baru ketemu kesepakatan, akad ijab kabul, itu namanya jual beli. Nah, kalau ini nggak boleh lagi ada negosiasi, kesepakatan. Ya udah, Bu Haji saya mau 20 kontainer. Boleh ustazah 5 juta saya lepas. Ya udah. Saling bertukar uang dengan tadi, saling ambil manfaat tanpa ada yang namanya ijab kabul. Saya terima, saya beli, saya sepakati, saya tawar menawar. Nah, itu. Karena tetap kalaupun kita niatkan itu jual beli, itu dilarang gitu. Dilarang gitu ya. Mohon izin, tidak sampai haram, artinya dilarang. Jadi tidak ada kebolehan jual beli dalam perkara itu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki diperbolehkan jual beli kotoran. Nah, tadi kotoran babi, dalam kambing dan ayam saja, yang dimana kambing dan ayam itu kan hewan yang makulat, halal dimakan. Itu aja masih perdebatan ulama boleh atau enggak jual beli itu. Apalagi babi. Babi itu semua mau lahmuhu ya, mau dagingnya, mau tulangnya, mau giginya, semuanya hukumnya haram. Itu
itu babi. Bahkan pernah kita belajar di bab-bab sebelumnya ibu-ibu, sesuatu yang keluar dari perut babi, biarpun mukanya nggak mirip babi, itu tetap haram untuk dimakan, untuk dipakai. Saya ambil contoh gini, kemarin saya baru bahas fikih Bu, ada kajian anak-anak muda bahas fikih juga ya, cuman mereka dari awal kayak kita waktu itu masuk di bab pembahasan tentang samak kulit, dibah namanya ya, dibah namanya. Jadi dibah itu menyamak kulit. Contoh, ada kambing dipotong, disembelih, kan dikulitin tuh kulitnya, dipisahin sama daging, itu namanya disamak. Dan apa hukumnya menggunakan kulit binatang yang sudah disamak? Hukumnya halal dengan syarat-syarat. Apa syarat-syarat samak binatang itu? Pertama, tidak boleh ada sisa daging yang menempel di kulit itu. Jadi harus benar-benar dibersihin dagingnya dari kulit itu. Nah itu contoh dibuat apa tuh kulit kambing Bu? Ada yang buat apa namanya kaligrafi, ada yang buat dia handuk, ada yang beduk, ada yang lagi buat jaket, ya kain wol itu kan dari bulu domba tuh, ya bulu sapi. Ada yang dibuat tas. Ini tasnya apa? Tas kulit sapi Amerika katanya. Ya beda, sapi Amerika sama sapi Indonesia begitu ya. Nah boleh nggak kulitnya tuh digunakan untuk diambil manfaat? Boleh, dengan catatan sudah disamak. Dan syarat samak itu satu, tidak lagi ada lendir, daging ataupun darah yang menempel di kulit tersebut. Syarat kedua adalah sudah dicuci bersih dengan sebersih-bersihnya. Pakai apa dicucinya? Kalau dalam kitab Fathul Qorib disebutkan diantaranya pakai daun bidara, pakai daun salam, itu yang punya aroma tuh, daun jeruk, daun salam, daun bidara, dibersihin, digosrek dengan air juga sampai bersih. Nah itu baru boleh untuk digunakan. Nah kemarin pada bab itu ada pembahasan gini Bu, hewan apa yang halal digunakan? Kulitnya. Ya. Maka hewan yang halal digunakan adalah semua hewan kecuali anjing dan babi. Jadi kalau ada orang tasnya mahal, apa nih tasnya kremes mereknya katanya. Ya. Harganya berapa? 1,5 M, tapi kulitnya dari kulit babi. Semahal apapun tetap nggak boleh kita milikin. Satu, emang duit kita kagak ada beli segitu. Yang kedua, berasalnya dari hewan. Jadi setiap yang berasal dari babi dan anjing, sekalipun itu kulitnya digunakan untuk sehari-hari, maka haram, nggak boleh. Contoh saya apa? Saya kasih satu reminder juga ini buat kita semua. Mungkin anak-anak sekarang tuh hobi pakai sneakers ya, sepatu-sepatu tuh, ada yang mereknya ini, mereknya itu, dengan merek-merek yang sudah terkenal. Itu harus ditanya dengan teliti. Ini kulitnya kulit apa? Karena banyak yang ternyata misalkan dia ngambil satu produk nih, belinya di Jepang katanya. Ternyata ada tulisan itu, kalau saya diceritain kawan-kawan saya beberapa yang suka beli di sana ya Bu ya, ada di Jepang, di Korea, di Thailand. Itu biasanya kalau yang kulitnya menggunakan kulit babi itu masih dibungkus sama mereka tuh. Ya, itu bagus. Jadi kita yang muslim tuh nggak bisa langsung nyentuh kan. Itu biasanya ada tulisannya tuh pig skin, kulit babi gitu. Ya harus hati-hati tuh. Dan dalam pembahasan itu disebutkan anjing dan babi dia tidak boleh digunakan sekalipun kulitnya, walaupun kulitnya udah dibersihin, tadi pakai daun salam, nih kulit babi udah dikerok nih, udah suci bersih, ya udah pakai air, dipakai daun salam, daun bidara, tetap hatta dia udah disamak pun kulit babi dan anjing haram digunakan. Wal mutawallidu minhuma, dan semua yang lahir dari keduanya, baik anjing ataupun babi. Sambil contoh begini Bu, ada babi ya, ini saya ngomongnya nggak apa-apa kan begini ya Bu ya, emang begitu nama dia begitu kan. Ada si babi nih, khinzir ya. Babi ini nggak kawin sama babi juga Bu, babi ini kawinnya sama kambing. Emang bisa Ustazah, lah namanya dia udah demen suka satu sama lain kan? Nggak bisa tuh yang namanya kita cegah gitu ya. Kambing kawin atau nikah sama babi. Begitu babi nikah sama kambing, babinya laki-laki, kambingnya perempuan. Kambingnya ngelahirin. Terjadilah tadi
terjadi hubungan suami istri antara babi dengan kambing. Melahirkan si kambing, begitu lahir dari perut kambing, plek ketiplek, kambing bener Bu, nggak ada babinya sama sekali. Paham nggak ibu-ibu? Jadi si kambing nih, si kambing betina, karena dia kawin sama babi, dia lahirnya itu anak kambing juga. Nggak ada mirip ke babinya sama sekali. Semua semua kambing. Bapaknya babi ya. Betul, padahal bapaknya babi. Bagaimana hukumnya? Kita kembali ke pembahasan kitab tadi. Wal mutawallidu minhuma, yang lahir dari keduanya. Karena si kambing biarpun dia plek ketiplek ngambil nasabnya, ngambil rupanya kambing, tapi karena dia bernasab ataupun dia tumbuh dari babi, maka tetap dia haram. Oh, bagaimana tuh Ustazah ya? Kita tahu dia anak kambing atau anak babi gitu ya. Kan agak susah. Nah, ini memang kalau secara logika agak jarang ditemukan. Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena para ulama pun dalam pembahasan fikih mereka membahas ini. Ya, atau tes DNA dulu. DNA dulu. Masya Allah. Contoh lagi begini. Sekarang yang jantannya kambing, yang betinanya yang lahir plek ketiplek babi, udah kita pastikan oh itu nggak bisa. Tapi emaknya babi, ayahnya kambing, yang lahir anaknya plek ketiplek kambing. Bagaimana hukumnya? Tetap haram karena mutawallidu minhuma, lahirnya dari babi. Atau kucing nikahnya sama anjing, ya emaknya kucing, ayahnya anjing, yang lahir anaknya kucing, nggak ada tuh anjing-anjingnya. Bagaimana? Haram. Pokoknya yang keluar dari keduanya, gitu, yang bernasab dari keduanya itu dihukumi haram. Jadi hati-hati kalau kita mau beli tas, sepatu, topi, baju, jaket, lihat-lihat, lebih selektif, pilih-pilih, ya. Kira-kira ini berasal dari kulit anjing atau babi kan? Kalau dari keduanya maka haram dalam Islam. Berbeda kalau di agama yang lain ya, ibu-ibu ya. Kalau agama yang lain, wallahu a'lam bishawab, itu urusan mereka. Tapi kalau kita sebagai muslim dan muslimah, sebagus apapun sepatu dan tas itu, kalau bukan dari kulit binatang yang halal, maka haram. Gitu. Bu ya, seperti itu. Nah itu diantara yang tidak boleh adalah tadi apa Bu? Menjual daging dengan hewannya. Bu Haji punya daging kambing, saya tuker sama hewan kambing, itu tidak boleh. Ya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafaddilan lakin naqdan. Boleh menjual bahan makanan, ya. Tidak boleh menjual satu jenis darinya dibeli dengan jenis yang sama kecuali bila bobotnya sama. Ini tadi Bu ya, dalam perkara jual beli jenis yang sama, emas sama emas, perak sama perak, itu kan boleh tuh, emas sama emas, perak dengan catatan syaratnya apa tadi Bu? Satu, takaran atau timbangannya sama, atau bahasa ringkasnya setara. Yang kedua, nakdan, kontan, dan di majelis yang sama, di tempat yang situ, nggak ada yang ditangguhkan, itu boleh emas sama emas, perak dengan perak. Tapi kalau tidak masuk syarat itu hukumnya jadi riba. Sama juga dengan bahan makanan, contoh beras sama beras, gandum dengan gandum. Bu Haji Rohaya punya beras 10 kilo, saya punya beras 10 kilo, ya. Nah itu harus sama takarannya. Kalau berasnya saya beras makan, beras ketan. Beda ya Berasnya jenisnya. 10 kilo, itu aja 8 kilo ya, itu gimana saja kan beda. Nah itu harus sama pokoknya takarannya. Kan berasnya Gitu. beda. Berasnya beras beda ya. Ketan beda, nilainya beda saja. Ada ketan, ada Beras biasa, beras makan. Nah nanti dihitung dengan gini, setara tuh maksudnya nominal. Kalau misalkan dijual tuh seperti apa? Kalau itu lebih mahal seliter. Nah berarti gini, misalkan kalau ini kan kalau jenisnya sama di sini. Nah kalau ketan kan jenisnya berbeda. Jadi misalkan 10 kilo ketan harganya berapa? Misal 10 kilo ketan harganya 40.000.
10 kilo ketan harganya misalkan 40.000. Ini kita harga asal-asal ya Bu ya. 10 kilo beras makan harganya 30.000, misalkan lebih murah. Nah, maka kan beda nilai. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh, tetap harus setara ukurannya. Berarti kita harus memberi lebih tadi. Jadi 10 kilo ketan dilebihkan menjadi 15 kilo beras. Itu karena nilainya setara. Gitu. Iya, karena jenisnya kan beda. Nah, sekarang kalau jenisnya sama, Bu Haji punya beras. Beras Bu Haji beras tagi. Saya beras Cianjur, sama-sama beras mahal, bagus nih ya. Tetapi Bu Haji cuma ngasih 9,5 kilo, saya ngambilnya ngasihnya 10 kilo, itu kan nggak setara nilainya. Jadi harus tetap setara. Ini kalau yang satu jenis, gitu ya. Dan tadi apa syaratnya? Harus tunai di situ juga. Nggak boleh Bu Haji ngasih beras hari ini, saya ngasih berasnya besok, nggak boleh. Itu terhitungnya riba. Jadi harus sekarang setara dan cash. Artinya tunai, kita tukeran, barteran satu sama lain. Itu boleh kalau misalnya misalkan motor dengan motor gitu, misalnya harga motor kita 5 juta, motor dia 3 juta, kita tukeran, tapi tuker lebih, kamu kurangnya Bayar, juta, ya 2 jutanya uang gitu. Itu istilahnya tukar tambah ya, tukar tambah. Jadi Kesepakatan berarti. jadi begini, tambahannya itu nanti harus dipisah hitungannya. Ya, jadi begini, saya menjual, dia punya apa namanya, motor, kita punya motor ya. Nah, motor saya nih harganya berapa? 5 juta. Motor kamu harganya 7 juta ya. Berarti saya ngasih dulu, dia harus beli dulu motor kita 5 juta. Nih, 5 juta. Oke. Gitu ya. Oke, nah baru saya beli motor kamu, harganya berapa? 7 juta. Nah, saya kasih nominal kamu 7 juta. Atau tambahan 2 juta itu atas saya beli motor kamu. Gitu. Sama kayak, mohon maaf ya Ibu, jual beli emas. Itu nggak boleh tukar tambah, tapi harus dijual dulu emasnya, baru dikasih uang tambahan ke tokonya. Gitu. Jadi banyakan kita begini, nih saya tukar emas ya. Gitu. Berapa? Oh ya udah Bu, harga emas Ibu nih 3 juta. Kalau Ibu mau tuker sama yang cincin ini jadinya 3.500.000. Maka yang harus dilakukan adalah selesaikan akad menjualnya dulu. Dijual dulu, terima uang baru. Ya, saya biasanya begitu. Jadi, nih Ibu ya, Ibu kan harga emas Ibu 3 juta. Tapi karena ada potongan nih Bu, dan Ibu ada kerusakan, Ibu cuma dapat 2.800.000 misalkan. Dikasih dulu sama tukang emasnya, Ibu 2.800.000. Kan kita udah lihat nih. Oke, kita terima. Iya. Mas, saya mau beli yang ini. Oh, Ibu mau beli lagi? Iya, yang ini baru. Itu namanya tukar tambah. Yaitu dengan menjual yang lama dulu, baru menambah yang baru. Mas, ini duit saya. Atau walaupun belum dikasih ke kita, duitnya nggak masalah. Ini duit Ibu ada sekian. Berapa? 2.800.000. Ini duit Ibu ya Bu, 2.800.000. Ya udah Mas, saya pengen yang ini nih, cincin. Kita hitung ya Bu. Oh, cincin Ibu nih nambah segram. Jadi totalnya Ibu nambah 1 juta. Jadi 3.800.000. Oke Mas, tadi itu duitnya berapa? 2.800.000. Nih saya nambahin 1 juta. Tapi Gitu, kalau nggak boleh. uangnya belum dikasih saja kan biasanya orang Chinese yang punya kan. Begitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah berakad untuk menjual dan membeli. Walaupun uangnya kan nggak harus uang cash, tapi ada yang uangnya tuh transferan. Tinggal dihitung dulu kan, misalnya uangnya udah ada uang saya, misalnya tadi dia 5 juta misalnya kan. Oh ini tapi 6 juta kan, baru kita nambah 1 juta. Cuman kan 5 jutanya kan nggak dikasihkannya dulu kan. Cuman Nah itu harusnya makanya seperti itu. Harusnya begini dulu Bu Haji tadi. Berapa? Dia Dikasih dulu dikasih sama saya. gitu ya. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Misalkan gini Bu, ini duit Ibu segini. 5.500.000 gitu ya. Oke. Ini saya mau kasih langsung. Iya Mas. Tapi nggak, tahan aja dulu, pegang itu duitnya. Kenapa? Karena saya mau beli yang lain. Oh dengan uang yang ini Bu? Iya. Nah itu namanya tukar tambah. Itu Bu Haji. Jadi diselesaikan dulu akadnya. Kan ada yang begini, Mas, emas saya berapa harganya? Dilihat. Ini kan 3 juta Bu Haji, sama potongan jadi 28 katanya. Udah Mas, saya mau beli yang itu berapa? Oh, yang ini harganya segini. Ya udah jadinya saya nambah berapa? Nah, itu belum kelar akad di emas yang pertama. Jadi kelarin dulu. Selama ini kan kita kayak gitu kan. Mungkin ada yang mungkin belum tahu dan lain sebagainya. Maka dikelarkan dulu akad yang pertama dan dihitung dulu potongannya berapa, saya dapatnya berapa, nominal yang akhirnya saya terima berapa, baru kita cari emas yang lain.
Itu. Dan emas yang lain ini berapa? Emas yang lain ini segini Bu, 3.500.000. Oh, duit saya tadi hasil jual itu berapa Mas? Hasil jual itu duit Ibu 2.800.000. Oh, sisanya segini. Ya udah Mas, baru saya tambahin bayar dari duit itu. Gitu Bu. Itu namanya diselesaikan akad yang pertama, dilanjut untuk tambah akad yang kedua, gitu ya. Baik, ibu-ibu sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah nanti, oh ya.